Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaifa halukum teman-teman? Khair ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pelajaran kita di fiqih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam mempelajarinya dan memberikan kita pemahaman yang sempurna, pemahaman yang membawa kita kepada kebenaran, pemahaman yang membawa kita kepada persatuan dan bukan perpecahan. Baik teman-teman, kita akan mempelajari fikih di bab zakat teman-teman ya. Fikih di bab zakat. Silakan buka buku kalian teman-teman. Baik, sudah ada yang buka buku? Sudah ada yang nemu bukunya? Siapa yang nggak bawa? Ayo, kenapa nggak bawa? Ayo. Begini nih, nggak bawa. Nggak ada yang bawa berarti, nggak ada yang bawa. Kenapa nggak bawa? Baik, sekarang kita masuk pasal ke-10 di bab zakat, pasal ke-10 di materi yang berkaitan dengan zakat. Teman-teman kelas 9B Pondok Pesantren SMP Hufad Darul Munir yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama sebagai seorang muslim bahwa Islam itu didirikan atas 5 rukun. Yang pertama itu syahadat, yang kedua itu sholat, yang ketiga itu adalah, kedengaran nggak suara saya? Yang ketiga adalah apa? Syahadat, kemudian sholat, terus apa? Zakat teman-teman ya. Jadi zakat ini perkara yang sangat penting. Seorang sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah merumpahkan darah, pernah berperang, berjihad untuk melawan, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang enggan membayar zakat. Sehingga ceritanya tersebut termaktub di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab qiraat. Kitab qiraat itu karena yang meninggal pada saat itu banyak dari karangan orang-orang penghafal Quran. Jadi sangat cocok sekali kalian yang penghafal Quran belajar tentang zakat. Para penghafal Quran itu menumpahkan darah mereka berjuang demi menegakkan kembali syariat zakat kepada sebagian orang yang sudah tidak meyakininya lagi. Karena zakat hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka tidak ada lagi yang kami harus berikan, kata mereka. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka sampai mereka memberikan zakat sebagaimana mereka berikan kepada Nabi SAW. Jadi penghafal Quran meninggal hampir 70 orang teman-teman penghafal Quran. Nah, setelah perang inilah akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengumpulkan mushaf dari batu-batu yang ditulis di zaman Nabi, dari pelepah kurma, dari kulit binatang, dan dari hafalan para orang-orang penghafal. Sebagai manusia kan takut dong, karena sebagian besar para penghafal Quran telah wafat pada saat perang melawan orang yang enggan membayar zakat. Jadi kalian penghafal Quran harus benar-benar mempelajari zakat ini, karena orang-orang sebelum kalian, orang-orang yang telah menitiki jalan seperti kalian, itu berani menumpahkan darah untuk menerangkan, untuk menegakkan
syariat zakat tersebut. Paham itu ya teman-teman ya? Makanya disebutkan di dalam kitab qiraat tentang zakat. Karena sebabnya itu para ahli qiraah, para hufaz, sahabat Nabi itu banyak yang meninggal. Jadi itu hal yang paling penting untuk kalian sebagai penghafal Quran ya. Kemudian zakat itu adalah kewajiban kita kalau kita dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang lebih, sudah melewati nisab dan haul, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bahkan itu sebenarnya kalau dilihat dari zahir ayat yang dalam surat At-Taubah itu 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ternyata ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi kalau kita keluarkan zakat sejatinya teman-teman, hakikatnya teman-teman, kita sedang mensucikan diri kita teman-teman. Sedang mensucikan diri kita, hati kita, agar supaya harta itu tidak masuk ke dalam hati. Orang beriman kan harta itu hanya di tangan teman-teman, gampang sekali dikeluarkan, diberikan kepada orang miskin, dikeluarkan zakatnya, diberikan kepada anak istri, kerabat dan lain sebagainya. Jika harta itu masuk ke dalam hati, susah keluarnya teman-teman. Ya, jadi itu ya, sejatinya zakat itu mensucikan kita, hati kita, sehingga kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sungguhnya kehidupan dunia ini hanya senda gurau, termasuk dunianya. Senda gurau bukan berarti kita harus bercanda tiap hari ya teman-teman ya, tapi apa yang ada di dunia ini semuanya itu kadang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan jadikan hal-hal tersebut itu sebagai hal yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya agar tidak melalaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, pelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk zakat ini, mempelajari zakat dan melaksanakan zakat itu salah satu untuk menjadikan dunia itu sebagai ladang untuk akhirat, ladang amal untuk kehidupan akhirat. Jangan sampai kehidupan dunia ini dijadikan tujuan. Kalau kehidupan dunia sudah dijadikan tujuan, itulah kehidupan dunia yang bersenda gurau. Yang penting saya happy. Urusan orang miskin terserah dia malas, urusan dia nggak mau kerja, urusan dia. Ngapain saya capek-capek keluarin uang buat mereka? Ini nih ciri-ciri hartanya belum bersih, jiwanya belum bersih kalau belum zakati. Karena ayat kan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah ayat 113. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa zakat itu wajib. Dari Allahnya wajib teman-teman. Kalau seandainya tidak dikeluarkan kita berdosa loh, dosanya besar. Kalau kita menolak zakat, menentang zakat tidak wajib dan lain sebagainya, dikatakan sebagai orang kafir, keluar dari millah. Kafir orang yang menolak zakat. Menolaknya itu bukan karena malas ya, bukan tidak mau, pelit dan sebagainya, tapi menolak. Dia orang yang suka ngasih orang tapi nggak mau, saya nggak setuju dengan syariat zakat itu. Itu bisa bahaya itu akidahnya. Jadi dalil bahwa zakat itu disyariatkan adalah At-Taubah ayat 103 teman-teman. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 43 juga teman-teman, dalil yang menunjukkan bahwa zakat itu wajib, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati, infaklah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Ya teman-teman ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita pertolongan berupa dikeluarkan rizki buat kita dari bumi. Yang dikeluarkan apa aja teman-teman? Biji-bijian, air dan lain sebagainya. Air itu menumbuhkan biji-bijian dan lain sebagainya. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar buat kita. Allah ngasih dan Allah minta cuman sedikit aja dari harta kita itu untuk dikeluarkan buat orang lain. Bahkan saking lembutnya, saking hakimnya, saking bijaksananya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Muzammil teman apa? Wa aqridullaha qardan hasana. Pinjami aku katanya. Kata Allah.
Jadi kita disuruh keluar zakat, tapi bahasanya, bahasa balaghahnya Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa pinjamkanlah. Pinjamkanlah, seakan-akan Allah itu sedang meminjam, padahal tidak. Allah yang memberi, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sedikit untuk orang miskin. Ya. Itu yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha adil. Allah telah memberikan rizki kepada seseorang, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berhak untuk mengambilnya lagi. Tapi itu Maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan bahasa yang sangat indah, sangat balaghah, sangat sempurna. Itulah Al-Qur'an mukjizat. Kemudian dalil ketiga, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tunaikanlah zakat. Teman-teman, Ustadz, bentuk perintah dijadikan wajib itu gimana sih, Ustadz? Kan banyak perintah-perintah itu katanya ada yang wajib, bahkan ada yang sunnah. Yang mana kira-kira yang wajib? Di dalam ayat ini banyak sekali kata-kata yang menunjukkan wajib. Satu, fi'il amr, teman-teman. Pasti kalian sudah belajar shorof ya, teman-teman ya. Yang namanya fi'il amr itu kata perintah. Menurut ulama, kalau kata perintah itu ada di dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, kemungkinan besar maksudnya adalah kewajiban. Dalam kaidah usul fikih disebut, atau dalam usul fikih disebut, al-amru yaqtadil wujub. Segala kata perintah itu mengandung makna sebuah kewajiban. Di sini dikatakan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, perintah ini. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Ini kata perintah menunjukkan bahwa zakat itu wajib. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, Islam didirikan atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadatain. Yang kedua ya, yang itu yang pertama syahadatain. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat, itu rukun yang kedua. Yang ketiga wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, ini rukun yang ketiga. Wa hajjil baiti, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wa shaumi Ramadan, yang kelima terakhir adalah dan puasa di bulan Ramadan. Inilah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan, Masya Allah, suara yang putus-putus. Baik, kedengaran sekarang? Tes. Terputus-putus enggak sekarang, teman-teman? Tadi terputus-putus ya? Hah? Tadi terputus-putus ya? Iya, Dan. Oh ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian dalil hadis yang kedua. Ayatnya ada 3 tadi teman ya, menunjukkan wajibnya zakat ya, yang surat At-Taubah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian yang akhirnya surat Al-Muzammil. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan dari hadis adalah bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ini dalil hadis yang menunjukkan bahwa wajibnya menunaikan zakat. Kemudian dalil hadis yang kedua adalah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendirikan salat, kemudian mereka menunaikan zakat, kemudian apabila mereka melaksanakan hal tersebut, syahadat, salat dan zakat, maka mereka mendapatkan imunitas hukum. Imunitas hukumnya kebal hukum ya.
Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, harta mereka tidak boleh diambil, darah mereka tidak boleh ditumpahkan teman-teman kalau sudah masuk Islam, karena umat Islam itu sudah tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali 3 hal itu ya. Ya. Kecuali tiga hal. Apa itu kan? Illa min thalathin. Illa min thalathin. Apa siapa yang ingat hadisnya? Kemudian illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Apa? La yahillu dami mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak boleh menumpahkan darah, haram darah orang beriman itu, orang muslim itu, kecuali tiga perkara. Jadi kalau dia sudah masuk Islam, syahadatain, kemudian sudah menunaikan sholat sudah mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka haram untuk ditumpahkan, bahkan untuk dipukul saja nggak boleh. Ya, kecuali 3 hal tadi ya teman-teman ya. Inilah dalil hadis yang menunjukkan bahwa wajib menunaikan zakat. Kemudian wasiatnya Nabi SAW kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah 'azza wa jalla qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum ata'uka fa'alimhum annahu qad iftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim fa innahum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal madlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Ini dalil yang selanjutnya yang menunjukkan wajibnya zakat, bahwa Nabi SAW pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk menyampaikan hal tersebut. Apa itu? Innaka ta'ti qauman ahla kitabin, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mana kaum tersebut kebanyakan dari ahli kitab. Kita ketahui bersama pada saat itu di Yaman, pada saat zaman Nabi hidup itu banyak kalangan Yahudi tinggal di Yaman. Bukan berarti di Yaman tidak ada orang selain Yahudi, ada, makanya tapi mayoritas itu ada ahli kitab, baik Injil ataupun Taurat ya, ahli kitab dari Nasrani dan Yahudi. Jadi Rasulullah mengingatkan terlebih dahulu kepada Mu'adz untuk ini mempersiapkan diri, karena yang didatangi itu orang kitab, orang-orang yang baca kitab sebelumnya. Ingatkan mereka, fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah, serulah mereka untuk bersyahadat, untuk bersaksi, untuk mengakui bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, dan aku kata Nabi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka taat, manut, masuk Islam, kasih tahu ke mereka, kabarkan ke mereka bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka untuk salat 5 waktu. Annallaha qad iftarada 'alaihim 5 shalawatin. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka fa'alimhum, jika mereka sudah taat kepadamu, sudah mengikuti perintahmu terhadap hal yang diperintahkan tersebut, kabarkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah atau zakat terhadap harta-harta mereka. Prosesnya gimana? Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Masya Allah ya, ekonomi akan kuat kalau modelnya seperti ini. Suatu kampung hartanya berputar dari kaya ke miskin. Nah, jadi orang miskin akan damai hidupnya, tidak gelisah dan lain sebagainya, sehingga perintah Allah dilaksanakan, kampung tersebut akan damai dan penuh rahmat. Itu teman-teman dalil yang menunjukkan bahwa wajib melaksanakan zakat. Nah, wajibnya dari 2 arah teman-teman. Dari mana kita tahu bahwa wajibnya dari 2 arah? 1,
Surat Al-Baqarah ayat 103 tadi mengatakan khudz min amwalihim. Wahai Muhammad, ambillah harta mereka. Nah, berarti perintahnya kepada pemimpin. Pemimpin diperintahkan untuk mengambil. Nah, yang kedua, jika kamu telah masuk Islam, kamu diperintahkan untuk menunaikan zakat kalau kamu kaya. Orang kaya dan pemimpin diperintahkan. Orang miskin yang kaki terima zakat. Enak kan jadi orang miskin kalau Islam berkuasa? Ya, tapi nggak gitu juga. Pahala yang zakat kan lebih besar ya teman-teman ya. Jadi perintahnya ada untuk dua, satu pemimpin dan orang kaya. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita baca tadi ya teman-teman. Taib. Hikmatuha, apa sih hikmahnya zakat teman-teman? Minal hikmati fi